Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Wahangga, NIM 2321311103 dari jurusan Hukum Pidana Islam kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sadu Jariah. Yang saya akan bahas nanti yang pertama, pengertian Sadu Jariah, yang kedua, kehujahan dan kedudukan Sadu Jariah, yang ketiga, rukun-rukun Sadu Jariah, yang keempat, macam-macam Sadu Jariah, yang kelima, pendukung dan penentang Sadu Jariah, yang keenam, unsur-unsur Sadu Jariah, dan yang ketujuh, contoh Sadu Jariah. Yang saya akan bahas pertama adalah pengertian Sadu Jariah. Secara etimologis, kata Sadu Jariah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu sadu dan jariah. Secara etimologis, kata sadu merupakan kata benda abstrak. Dari kata sadu tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan jariah merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari jariah adalah jarai. Secara terminologi, menurut Al-Karafi, Sadu Jariah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut dengan ungkapan yang senada. Menurut Asy Syaukani, jariah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan. Yang kedua yang saya akan bahas adalah kehujahan dan kedudukan Sadu Jariah. Kehujahan di kalangan ulama usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujahan Sadu Jariah sebagai dalil syara. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahan sebagai salah satu dalil syara. Alasan mereka antara lain, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 108 yang mempunyai arti, dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, hadis Rasul yang mempunyai arti, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasul ditanya, "Wahai Rasul, bagaimana mungkin seorang akan melaknat ibu dan bapaknya?" Rasul menjawab, "Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya." Dan selanjutnya, kedudukan Sadu Jariah. Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasi Sadu Jariah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun, sebagaimana ulama, ada yang menempatkan dalam deretan dalil-dalil syara yang tidak disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafiyah, dan Syiah bisa menerima Sadu Jariah. Dalam memandang Sadu Jariah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara. Yang kedua, dari segi dampaknya atau akibat. Contohnya, seorang muslim mencaci maka sesembahan orang sehingga orang musyrik
tersebut akan mencaci Allah. Oleh karena itu perbuatan seperti itu dilarang. Dan selanjutnya saya akan bahas rukun-rukun sadu jariah. Yang pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya atau sebagai perantara, wasilah, sarana, atau jalan. Yang kedua, kuatnya tujuan kepadanya atau al-ifdah. Yang ketiga, kepadanya perbuatan yang dilarang al-mutafasil ilah. Selanjutnya macam-macam sadu jariah. Sadu jariah dari segi kualitas kemafsadatan dan sadu jariah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Dan selanjutnya pendukung dan penentang sadu jariah. Pendukungnya Hanafiyah, Syafiyah, Abu Hanafiyah, dan Syiah. Penentangnya Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan mazhab Zahiri atau Ibnu Hazm. Tidak semua ulama sepakat dengan sadu jariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Yang menerima sepenuhnya, 2. Yang tidak menerima sepenuhnya, dan 3. Yang menolak sepenuhnya. Dan selanjutnya unsur-unsur sadu jariah. Yang pertama, yang kedua, jariah. Hukumnya ada 2, yaitu boleh berdasarkan nas dan tidak boleh karena menghindari kemafsadatan. Yang ketiga, mafsadat, dan keempat, goyah atau tujuan. Contoh-contoh sadu jariah. Ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung ialah seperti minum khamr, berzina, dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti membuka warung yang menjual minum khamr, berkelawat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamr pada hakikatnya tidak dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju pada minum khamr, maka perbuatan itu dilarang. Dengan menetapkan hukum sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.